さあ。おい、そこの JK。こんな時間に何してんだ。おじさん、止めてよ。じゃあ、俺の家には無償で止めろって話か。やらせてあげるから止めて。そういうことを冗談でも言うんじゃねえよ。ガキくせえ女を抱けるか。じゃあ、ただで止めて。お邪魔しまーす。やらなくていいの。Selamat datang di KJTener, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Kali ini kita akan membahas anime bertajuk Hige Hero, yang menceritakan tentang seorang om-om yang hidupnya tiba-tiba berubah setelah memungut gadis SMA cantik yang kabur dari rumah. Maksudnya berubah gimana? Daripada penasaran, mending kita langsung gasken. Berawal pada seorang om-om bernama Yoshida, yang malam itu patah hati karena cintanya ditolak oleh atasannya di kantor, yaitu onesan berboing-boing besar bernama Gotou. Sepulangnya dari mabuk-mabukan, di persimpangan jalan, di bawah tiang listrik, ada seorang gadis SMA yang gemoy, yang tiba-tiba berkata, Oji-san, tomete yo. Sebagai gantinya, Yoshida bebas untuk skidi papap dengan dirinya. Waduh, Yoshida pun mengajak gadis itu ke rumahnya. Tapi ternyata Yoshida bukanlah pria brengsek. Dia pun tidak mau melakukannya. Dia berkata cuma ingin memakan sup miso. Paginya, Yoshida ternyata tidak ingat kalau dia membawa gadis SMA ke rumahnya. Dia bahkan takut mengapa-apakannya saat dalam pengaruh alkohol. Gadis SMA ini betulan membuatkan Yoshida sup miso. Mungkin supaya dia bisa tetap tinggal di sana, gadis SMA ini pun masih kekeh menggoda Yoshida. Walaupun betul Yoshida suka wanita berboing-boing besar, tapi Yoshida punya prinsip yang kuat sebagai om-om bermartabat. Gadis ini bernama Sayu, dari Hokkaido. Dan kira-kira sudah 6 bulan dia tidak pulang ke rumahnya. Entah apa masalahnya dengan orang rumah. Yoshida pun menegaskan kalau dia tidak seperti pria lain yang memanfaatkan momen untuk tanda kutip memakai Sayu sebagai bayaran tinggal di rumahnya. Tapi Yoshida akan tetap membiarkan Sayu tinggal di rumahnya dan menggembleng kehidupan menyimpangnya selama 6 bulan ini. Dan bayarannya cukup melakukan pekerjaan rumah di rumah Yoshida. Bahkan dia boleh tinggal di sana bebas sampai kapanpun. Sampai dia sudah berani untuk kembali pulang ke Hokkaido. Yoshida memberitahu tentang Sayu pada temannya. Temannya hanya bisa memberikan saran untuk mengirim Sayu ke orang tuanya secepatnya. Sepulang dari kerjaan, dia membawakan Sayu makan malam. Dan setelah selesai makan, Yoshida pun pingin sebat. Nanda yo? ここで吸えばいいのに。だってお前がいるだろ。優しいんだね。今までの人はさ、構わず吸ってたから。こうも残念な大人にばかり価値観を作り込まれちまってんだ。そいつらがクソだったんだ。勘違いするな。正しい尺度で物を見ろ。どうしても保護者のような気分で見ちまう。あれに浴場できる人間の気が知れない。左右の価値観をあそこまで狂わせたのは、悪い方向に導いた大人たちが、本当にどいつもこいつも。The real om-om baik hati. Besoknya, karena ngeh kalau Sayu cuma punya baju seragam, Yoshida mengajaknya berbelanja baju, serta kasur untuk Sayu. どう恩返ししたらいいのかわかんない。そういうことか。もらった分を返せないから受け取れない。だから家事とかに時間はあまり取れないんだ。でも今は左右が全部やってくれてるだろう。ここ1週間くらい。それだけじゃダメなのか。それでいい。うわー、今日はよく眠れそう。吉田さん、一緒に寝よ。Ya Allah, lucu amat dah. お前さ、笑ってる方が可愛いぞ。何口説いてんの？だから趣味じゃねえって。ありがとう。お。 Karena perbedaan kebiasaan Yoshida, beredar rumor di kantor kalau Yoshida sudah punya pacar. Ya, nggak tahu aja dia pada.
Besoknya, Sayu menyuruh Yoshida mencukur jenggotnya. Si Om pun nurut. Sedikit flashback, saat belanja kemarin, Yoshida sempat ingin membelikan HP untuk Sayu. Tapi Sayu menolaknya karena merasa terlalu merepotkan Yoshida. Dia pun mengeluarkan senyum manisnya. Yang sebenarnya Yoshida pun tahu kalau senyumannya itu dibuat-buat. Sesampainya di rumah, saat berbincang, 読む時間あるわけ？休日にでもゆっくり読むさ。お前もさ、暇になったら勝手に読んでいいからな。暇になったら読ませてもらうね。俺が読んでないところのネタバレは。しないって。どうした？吉田さんってさ、なんでそんなに？そんなに？やっぱりなんでもない。なんでもない。お前な。Lagi-lagi dia mengeluarkan senyuman palsunya itu. Yoshida pun berkata, tidak perlu bohong dengan senyumannya itu. Anggap rumah ini sebagai rumahnya. Dia bebas mengekspresikan dirinya sejujur-jujurnya. Ternyata, tadi Sayu ingin berkata kenapa Yoshida sangat baik padanya. Lagi-lagi Yoshida hanya menjawab, bukan dirinya lah yang baik. Tapi para pria bajingan itulah yang membuat standar Sayu rendah. Di kantor, Yoshida pun baik pada bawahannya yang bernama Mishima. Dia rela menemaninya lembur untuk revisi kerjaan. Dan kelihatannya sih, Mishima suka Yoshida. 私のこと何度もちゃんと叱ってくれるでしょ。数回言ってダメだったら、こいつはダメだっていつも全力で怒ってくれます。お前が本当に学習しないやつだからな。聞きたいことがあるんですけど、最近毎日ひげ剃ってますよね。それがなんだよ。彼女でもできたのかなって。橋本が言ってたやつか。振られたばっかりだしな。後藤さん、でも振られちゃったんですね。今度は飲みに行きましょうね。遅い。悪かったって。夕食作っちゃったんですけど。本当すまん。面白い。別に怒ってないって。Bohong kamu. Padahal beneran kesepian kan? Karena kasihan Sayu harus menunggu tanpa kabar kalau Yoshida lembur kayak kemarin, hari ini dia pun membelikan Sayu HP. Tapi Yoshida benar-benar kebingungan apa warna case yang bakal Sayu suka. Temannya pun berkata, dari gelagatnya, Yoshida sepertinya punya perasaan pada Sayu. Atau malah Sayu yang nantinya jatuh cinta pada Yoshida kalau dia seperhatian ini pada Sayu. Sepulang dari kantor, Yoshida diajak Gotou makan bareng lagi. Yoshida pun bingung, padahal kemarin kan dia udah ditolak. Ternyata Gotou mau menanyai apakah Yoshida berpacaran dengan Mishima atau tidak. Tapi apa urusannya kalau Yoshida pacaran pun? Piknik kah Onesan ini? なんでそんなこと気にするんです？だって振った相手でしょ。知ったこっちゃないと思うんですけど。なんていうか、自分を好きって言ってくれた男の子がすぐに他の若い子に取られるのはちょっと癪じゃない。俺に彼女はいませんよ。それなら。それだけですか？これが聞きたかったからですか？もっとこう重要な要件かと。ね、特別に。何カップなんですか？アイカップだよ。Nggak tuh anjir. Sepulangnya ke rumah, Yoshida beres-beres, mandi, dan terakhir memberi HP yang dia beli ke Sayu. Melihat Sayu yang gembira itu, dia pun kepikiran tentang omongan temannya tadi. Akankah pada akhirnya om-om satu ini kepincut? Suatu hari, Sayu tiba-tiba bermimpi tentang kehidupan sebelumnya yang bobrok. Karena mimpi tadi, dia pun jadi bertanya-tanya lagi. Apa untungnya Yoshida kalau dia tidak tanda kutip memakai Sayu? You're enough kok Sayu. Yoshida ternyata sampai-sampai tidak mau melakukan perjalanan bisnis dan akan digantikan temannya karena pingin mengurus Sayu. Sepulang dari kerjaan, Mishima mengajak Yoshida nonton bioskop. Yoshida pun mengabari Sayu. Karena penasaran dan kayaknya sih sedikit cemburu, Sayu pun berniat membuntuti Yoshida. Kebetulan dia bertemu Yoshida saat Mishima memeluknya. Entah mengapa, Sayu malah sakit hati dan langsung pergi dari sana. Saat sampai di rumah, Sayu tidak ada. Yoshida panik. Ternyata dia sedang galau di taman dekat sana. Tapi dia malah bertemu dengan Mishima. Mereka pun mulai sesi curhat.
yang padahal orang baik yang mereka maksud sama-sama Yoshida. Yoshida datang, tapi untung Mishima tidak berpikir yang aneh-aneh tentang Yoshida dan Sayu. Mereka pulang. Sayu lagi-lagi menggoda Yoshida, dan kali ini agak barbar ya bun. Tapi Yoshida kekeh pada prinsipnya. Sayu selalu menganggap adanya dia di rumah ini cuma merugikan Yoshida. Bahkan menurutnya Yoshida terlalu baik padanya, yang bisanya cuma menumpang ini. Padahal dari pandangan Yoshida, adanya Sayu di rumah sangat membantu dirinya. Dia tidak lagi merasa kesepian di rumah dan membuat rumah jadi lebih nyaman. Bahkan setiap harinya dia jadi pengen cepat-cepat pulang ke rumah karena adanya Sayu. Om, gimana nggak baper anak orang diomongin begini? Suatu hari, Sayu mulai bekerja paruh waktu di minimarket. Dan untungnya, dia punya teman kerja yang asik bernama Asami. Sepulang kerja, Asami penasaran dengan kakak yang dimaksud Sayu. Dia pun mampir ke rumah Yoshida. Mereka berkenalan lalu berbincang-bincang malam itu. Sayu berkata kalau Yoshida adalah teman masa kecilnya. Lebih tepatnya seperti tetangga yang mengasuhnya sejak kecil. Saat pulang dan diantar Yoshida, Asami ternyata tahu kalau mereka bohong. Yoshida pun mengakui kebohongannya. Dia pun memohon untuk tetap mempercayai kebohongan yang Sayu buat dan tetap menjadi teman Sayu. Keesokan harinya, lagi-lagi Goto mengajaknya makan malam dan lagi-lagi menanyakan gelagat Yoshida yang berubah akhir-akhir ini. Tapi sebelum Yoshida memberitahunya, Yoshida menanyai balik kenapa dia sepeduli itu pada status Yoshida. Goto pun menjawab, Hai? 私が好きだからよ。 Lah. Di sisi lain, lagi-lagi Sayu malam ini akan merasa kesepian. Ternyata alasannya saat itu menolak Yoshida adalah karena dia punya intuisi kalaupun dia dirinya saat itu berpacaran, itu tidak akan berjalan baik. Iya bener sih intuisinya, nantinya ada Sayu di tengah-tengah mereka. 信じられないです。後藤さんが俺のこと好きだって。そんなことない。どうすれば信じてくれるの？なら、俺とやれますか？冗談。処女だけど。やっぱり処女って。本当にすみませんでした。仕方ないじゃない。本当に吉田くんが好きなの。吉田くんが望むなら。本当にもう冗談ですか？冗談？ Nah loh, jadi awkward begini. Yoshida pun lalu berkata kalau Goto benar-benar suka pada dirinya, maka dia akan menunggu Goto untuk menembak dirinya duluan. Jikalau Goto sudah merasa sudah waktunya. Goto pun setuju. Dan sekarang giliran Yoshida menjawab pertanyaan Goto. Akhirnya, Yoshida menceritakan sejujur-jujurnya tentang Sayu. Di sisi lain, Sayu yang sedang makan malam sendirian, tiba-tiba teringat sesuatu sampai-sampai dia mengalami panic attack. Tapi untungnya dia tidak kenapa-napa. Kembalinya ke meja makan, dia dicat Yoshida kalau Goto mau bertemu dengan Sayu. その子とあなたが恋愛関係にならないって。こんばんは、後藤です。おやつ食べる？ Nah lo, mati gaya dah lu. Layaknya orang baru kenal, Goto basa-basi menanyai beberapa pertanyaan. Satu waktu, dia mulai serius dan meminta Sayu berbicara empat mata. Maka Yoshida pun keluar rumah sekaligus membeli bahan makanan. Sayu mulai memberitahu ceritanya kenapa akhirnya dia bisa tinggal di rumah Yoshida. Goto pun ikut sedih. Tapi tidak lupa dia juga memberikan masukan. Sayu harus menghadapi masa lalunya dan berpikir tentang masa depan yang lebih cerah. Ternyata saya salah sangka guys. Dikira di awal Goto ini tipe-tipe cewek pick me. Ternyata enggak ya guys ya. Beralih ke Yoshida. Di jalan ke supermarket, dia bertemu dengan Mishima. Dia pingin ikut. Sehabis belanja, Mishima jujur kalau dia mengikuti Yoshida dan Goto. Dia lalu menegaskan pada Yoshida, kalau lelaki itu harus punya prioritas. Pilih suka Goto apa suka Sayu. Karena takut ngalor ngidul kemana-mana, Mishima minta maaf dan langsung pulang. Kembali ke mereka berdua. Sayu bertanya apakah Goto suka pada Yoshida. Goto pun menjawab pastinya dia suka. 本当ですか？
何が本心なのか分かりづらいから。本当に好きよ。ずっと彼のこと見てたもの。よかった。すごく嬉しいと思って。応援してくれる？もちろん応援しますよ。Ngedukung tapi mukanya kayak kecewa gitu, Cil. Sesampainya di rumah, Gotou dan Sayu ternyata bisa saling berbaur. Di perjalanan pulang, Gotou cuma berpesan untuk tetap menjaga Sayu dengan baik. Suatu hari, saat Sayu kerja, dia baru tahu kalau teman kerjanya adalah cowok yang rumahnya pernah dia tumpangi, bernama Kyoya. Ternyata, di setiap dia berpindah tempat tinggal, Sayu menyamarkan namanya. Sayu benar-benar syok karena bertemu Kyoya lagi. Tapi untung Asami langsung mengerti situasi. Sepulang kerja, ternyata Kyoya menunggu Sayu. Karena dia penasaran di mana sekarang Sayu tinggal. Karena diancam jikalau dia tidak membiarkannya mampir ke rumah, maka Sayu mau tidak mau membawanya ke rumah Yoshida. Kyoya pun tidak percaya kalau Sayu belum tanda kutip ngapa-ngapain selama 2 bulan tinggal di sini. Dan si bajingan ini pun mengingkari janjinya. Dia mulai memaksa Sayu skidi-skidi. なんで昔のことを話されたらあさみとの仲が壊れて警察を呼ばれて迷惑をかけちゃうから、それだけは絶対にダメだ。え？いいですよって。サユ！こいつはお前の彼氏か。つまみ出していいか。Yoshida langsung mengusirnya keluar. Mereka adu mulut, tapi pada akhirnya bajingan ini pun berjanji kalau dia tidak akan mengganggu Sayu lagi. Jadi, kenapa tadi Sayu akhirnya seperti pasrah? Karena dia takut kalau masa lalunya terbongkar di tempat kerjanya. Juga takut Kyoya melaporkan Yoshida ke polisi karena menampung anak SMA random. Tapi Yoshida berpesan kalau Sayu harus bisa lebih peduli pada dirinya sendiri. なんでそんなに自分のことばっかり傷つけようとするんだ。お前自身が自分のこと大切にしなかったら誰もお前のこと守れないだろう。なんで吉田さんは。俺にもわかんねえよ。お前に普通の女子高生になってほしい。それができてないお前を見るのが自分をもっと大事にできるようになってほしいって。ありがとう。 Besoknya karena tahu kalau Sayu diapa-apakan Kyoya, Asami langsung melabraknya dan menyuruhnya meminta maaf. Walaupun dia brengsek, tapi dia tetap menepati janjinya, yaitu tidak membongkar masa lalu Sayu. Pulang kerja, Yoshida menchat Sayu kalau dia tidak akan pulang malam ini. Asami pun mengide akan menginap di rumah Yoshida, menemani Sayu. Dia mengajak Sayu ke rumahnya mengambil baju ganti. Ternyata Asami orang kaya ya guys ya. Bapaknya politikus, ibunya pengacara. Dan Sayu adalah orang pertama yang diberitahu tentang rumah dan keluarganya. Karena itu, Sayu pun berani jujur tentang masa lalunya kepada Asami. Asami lalu mengajaknya ke sebuah tempat rahasia untuk melihat langit berbintang Tokyo. Dia mulai bercerita kalau dirinya dipaksa untuk belajar hukum supaya mengikuti jejak ibunya yang pengacara. Tapi sebenarnya hati Asami tidak di sana. Dia lebih suka menjadi sastrawan. Dan dia akan fight untuk mengejar mimpinya sendiri. Asami lalu menyemangati Sayu juga. さゆちゃそにも歴史があって、さゆちゃそのものなんだと思うわ。しんどい歴史だったってのはわかるんだけど、でも意味はあるよ。大丈夫。ここまでボロボロになって歩いてきたじゃんね。歩かなきゃ歩かなきゃって思っちゃうのも、たまには休んだっていいと思うんだよ。歩いてきたんだからさ。きっと歩いて戻れるよ。あさみ。 Paginya, Yoshida pulang. Karena perkataan Asami tadi malam, Sayu pun berterima kasih pada Yoshida karena semenjak kenal dirinya, Sayu jadi punya pikiran untuk masa depan yang lebih baik. Mirai. どこまで逃げるかじゃなくて、ちゃんと考える。だから一緒にいてくれませんか？ダメですか？偉いよお前は。本気で手伝うよ。 だから頑張れ。危ねえ。吉田さん。Besoknya saat kerja, Asami curiga pada satu mobil yang akhir-akhir ini selalu mampir ke depan minimarket. Beralih ke kantor Yoshida, Mishima bertukar pikiran dengan Gotou tentang Yoshida yang membiarkan Sayu menumpang.
Dia bertanya apakah tidak takut kalau Yoshida diambil Sayu. Goto dengan dewasa menjawab, tidak apa-apa, karena perasaan orang tidak bisa kita kendalikan. Jikalau dipaksa, pasti nggak akan bertahan lama. Berbeda dengan Mishima yang akan terus fight sampai Yoshida berpaling padanya. Pulang kerja, Mishima mengajak Yoshida nonton bioskop, tapi ditolak karena Sayu sudah masak untuknya. Maka sebagai gantinya, dia meminta nomor Yoshida. Dia juga mengutarakan rasa cemburunya pada Sayu dan Goto, sekaligus menyatakan cintanya. Mengharem dah si Om. Di hari weekend, Sayu beres-beres rumah. Saat membereskan lemari, ada kotak barang-barang Yoshida saat SMA. Salah satunya album foto. Di album itu, ada satu foto Yoshida bersama mantan pacarnya. Yang ternyata, emang dari dulu dia suka sama wanita yang lebih tua darinya. Sayu bertanya apakah dia benar-benar suka sama kakak kelasnya itu. Yoshida menjawab, ya tentu. Dia sangat peduli. Selalu ingin melihatnya tersenyum bahagia. Dan Sayu pun, 幸せでいてほしい。できれば俺の手でそうしたい。こっちは全力で恋してんだからさ。じゃあ私のあ、吉田さん、タバコストップ。匂いつくな。cie. Besoknya saat kerja, tiba-tiba mobil yang biasanya cuma mengawasi dari jauh berhenti dan ternyata どうしたの？会いたくない感じ。しゃがんだまま事務所に入りな。お仕事中にすみません。荻原さゆという女の子を。違うコンビニじゃないですか。店長はどちらに？今日は非番です。そうですか。 orang itu adalah kakak Sayu. Sayu bersembunyi karena dia belum siap untuk pulang ke rumah. Sayu pun sadar kalau waktunya tidak banyak lagi. Sepulang membeli bahan makanan, tidak sengaja dia bertemu dengan Mishima. Dan lagi-lagi kakaknya ada di sekitar sana. Mishima langsung mengajak Sayu pergi dari sana, mampir ke tempat karaoke. Mishima pun memberitahu kejadian itu ke Yoshida. Setelah capek karaokean, sisi cerewet Mishima muncul. Dia menanyakan bagaimana hubungan Sayu dan Yoshida jikalau Sayu pulang ke Hokkaido. Karena pastinya mereka yang sudah tinggal bersama beberapa bulan ini jadi saling bergantung satu sama lain. Tiba-tiba Yoshida datang. 立ち話もなんだからって来たんです。そっか。じゃあ帰るぞ。安かったから。サンキュー。あんまり食べ過ぎないでね。私歌い足りないんでもう少しいますね。ありがとうございました。頑張ってね。 Walaupun dia annoying, selalu ikut campur urusan orang, tapi ngelihat dia nangis, kasihan sih. Di jalan pulang, mereka melihat poster festival musim panas yang akan diadakan besok. Sayu pun pingin pergi ke sana bersama Yoshida. Di hari H festival, Sayu menyewa yukata. Dan ternyata, itu juga pertama kalinya dia pergi ke festival. ねえ吉田さん、どうして私のことを見てくれないの？吉田さん、浴衣どう？綺麗だ。それってさ、後藤さんよりも。なんでもないよ、こっちの話。余計気になるだろう。 Yoshida, kau budak kah? Banyak momen-momen manis terjadi pada mereka malam ini. Yoshida mulai mengingat, kehidupannya sebelum ada Sayu sangatlah sepi. Dan saat membuka mata, tiba-tiba Sayu hilang. Yoshida panik sejadi-jadinya. Padahal Sayu cuma pergi membuang sampah. Yoshida baru sadar kalau dia sangat takut kalau Sayu tiba-tiba hilang dari hidupnya. なあ、本当に帰るのか？なんでもない。忘れてくれ。Kembang api habis. Sayu pun jujur kalau Yoshida lah orang pertama yang tahu nama asli Sayu. Selama berpindah-pindah tempat, dia pasti menyamarkan namanya. Tapi entah kenapa, saat Yoshida bertanya namanya, dia langsung pede memberi nama aslinya. Dan ternyata, Sayu juga mendengar gumaman Yoshida tadi. 俺はやっぱ帰るべきだ。
が JK じゃなくても JK じゃない私がうずくまってても拾ってくれたかな。もし私が OL とかだったらしないんだろうな。それと同じでさ、おひげのサラリーマンじゃなくてもなんでもない。 Jadi saling cinta kayaknya nih. Paginya, tiba-tiba ada yang membel rumah Yoshida. Dan ternyata itu adalah kakak Sayu. Dia langsung mengajaknya pulang. Mereka sempat cekcok karena kakaknya mencurigai Yoshida. Tapi saat masuk dan berbincang, akhirnya kakaknya percaya kalau Yoshida adalah pria baik-baik. Ibu Sayu selama ini mencari-carinya. Tapi bukannya khawatir pada dirinya, ibunya lebih khawatir pada opini sekolah dan masyarakat karena Sayu yang tidak pernah kelihatan lagi. Yoshida meminta kakak Sayu untuk memberi Sayu waktu untuk berpikir. Sebelum mengiyakan permohonan Yoshida, dia minta berbicara empat mata dengan Sayu terlebih dahulu. Karena dari perkataan Sayu, tergambar kalau Yoshida betulan peduli pada adiknya itu, dia pun memberi Sayu waktu 1 minggu untuk memantapkan dirinya pulang ke Hokkaido. Hari itu, Asami dipanggil ke rumah Yoshida untuk diberitahu kalau Sayu akan pulang seminggu lagi. Sayu juga mulai bercerita tentang masa lalunya yang belum pernah dia beritahu sebelumnya. Yaitu, saat masuk SMA, dia tidak punya teman. Dan suatu hari, ada satu siswi yang menghampirinya. Dia bernama Yuko. Dia pun sama-sama tidak punya teman. Maka dari itu mereka berdua mulai akrab, bahkan menjadi sahabat. Tapi Yuko tiba-tiba dibully oleh teman-temannya. Usut punya usut, orang itu membulinya dikarenakan laki-laki yang dia suka malah menyukai Sayu. Tapi kok malah Yuko yang kena imbasnya. Sayu tidak terima dengan itu semua. Lagi-lagi Yuko dibully. Tapi saat Sayu ingin bertindak, Yuko selalu melarangnya. Tapi Sayu pikir dirinya yang tidak bertindak apa-apa adalah kebodohannya. Suatu hari, Yuko yang tidak kuat dengan bulian itu pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu, Sayu tidak mau keluar rumah lagi. Ditambah ibunya juga malah menyalahkan Sayu. Dan seakan mencurigai Sayulah yang mendorong Yuko dari rooftop sekolah. Itulah pertama kalinya Sayu marah besar pada ibunya. Dan malamnya dia langsung minggat dari rumah. Kakaknya yang melihat Sayu pingin pergi itu pun mengerti apa yang dirasakannya. Maka dia pun memperbolehkan Sayu pergi dari rumah. Lalu memberinya uang pegangan. Dengan niatan supaya Sayu bisa lebih cepat pulih dari traumanya. Loh apa nih? Di hari uangnya habis, dia belum siap juga pulang ke rumah. Sayu pun luntang-lantung mencari tempat tinggal. Dan ya, seperti yang kita tahu kelanjutannya. Dan berakhirlah dia di rumah Yoshida. Sedalam itu toh trauma Sayu ternyata. Udah mah gak punya temen, sekalinya punya teman malah bundir, ibunya nyalahin dirinya, harus terpaksa skidi-skidi buat nyambung hidup. Hadeh, malang sekali dirimu nak. Asami pun menanyakan apa yang akan dilakukan Yoshida sekarang. Yoshida pun memberitahu tentang Sayu yang akan segera pulang ke teman kantornya. Sepulang dari kantor, kakak Sayu ternyata mampir ke rumah Yoshida. Kakaknya lalu bercerita tentang kenapa ibu Sayu seperti menganaktirikan Sayu. Dikarenakan saat mengandung Sayu, ayahnya malah selingkuh. Ayahnya sempat meminta supaya janinnya digugurkan saja, tapi ibunya menolak. Dengan niat, jikalau Sayu lahir, pasti ayahnya akan kembali ke pelukannya. Tapi ternyata ayahnya tetap meninggalkan mereka. Kasihan Sayu jadi kambing hitam perselingkuhan ayahnya. Sayu sampai-sampai membuatkan buku resep makanan yang biasa dia buat untuk Yoshida, supaya Yoshida bisa memasaknya nanti saat Sayu tidak ada. Kelihatan Yoshida jadi banyak pikiran karena Sayu yang sebentar lagi pulang itu. Suatu ketika, saat malam hari, Sayu mengajak Yoshida ke tempat rahasia Asami melihat bintang. Sayu lagi-lagi mengutarakan rasa syukurnya karena ditakdirkan bertemu dengan Yoshida. Dan ternyata, selama beberapa hari ini, sebenarnya Sayu sempat mencoba pulang ke rumahnya secara diam-diam. Tapi selalu tidak jadi karena hatinya belum kuat. Yoshida-sanといると幸せすぎて、私はここにいたらダメなんだ。私は結局過去と向き合わないまま、逃げっぱなしで終わることになっちゃう。逃げっぱなしの歴史になっちゃうの。さゆ、
だから私は証明したいんだ。吉田さんと出会ったことがいいことだったって。誰にでも見えるような形でそれを証明するんだよ。多分一人でも生きていけるよ。吉田さんと出会えたから、吉田さんと出会えたっていう私は持って帰るよ。だから応援してよ。するに決まってんだろ。H-1 sebelum Sayu benar-benar pergi, teman Yoshida menyuruhnya supaya pulang lebih awal untuk menikmati momen-momen terakhir dengan Sayu. Sedangkan Mishima menyuruh Yoshida untuk ikut saja ke Hokkaido menemani Sayu. Lalu di tengah bekerja, tiba-tiba Asami menelpon mengatakan kalau Sayu tidak bisa dihubungi. Ponselnya mati. Yoshida panik. Teman Yoshida langsung inisiatif meminta izin untuk pulang duluan bersama Yoshida. Mereka buru-buru berkeliling di sekitar kota. Temannya pun tahu kalau pikiran Yoshida akhir-akhir ini dipenuhi oleh Sayu. Sampai-sampai dia tidak bisa fokus kerja. Yoshida takut berpisah dengan Sayu. Tapi Yoshida tetap denial. Ternyata Sayu bukanlah pulang tanpa pamit. Dia cuma pingin datang dan melihat kantor Yoshida untuk pertama dan terakhir kalinya. Dan kebetulan HP-nya lowbat. Bikin panik aja lu, yuk. Saat malam, Sayu meminta untuk tidur di samping Yoshida untuk pertama dan terakhir kalinya. Mauちょいそっち詰めて。おう。こんな近くで寝るの初めてだね。そうだな。変なことしないから。したら追い出されちゃうもんね。そうだな。おい。ちょっとだけこうさせて。私もっとまっすぐ育ってたかな。俺はお前のお父さんじゃない。俺はお前のひとときの宿でしかないよ。うん。優しくてあったかくて、こんなにもあったかい空間から出ていかなきゃいけないのは。最高の宿から最後にちょっとだけサービスがある。Pada akhirnya, Yoshida memantapkan dirinya untuk ikut mengantar Sayu ke Hokkaido. Waktunya tiba. Yoshida merasa dia bertanggung jawab untuk menjelaskan tentang semua yang terjadi selama ini pada ibu Sayu. Sesampainya di Hokkaido, kakak Sayu harus mengurus pekerjaan. Maka mereka tidak akan langsung pulang. Sayu dan Yoshida punya waktu berduaan yang mereka pakai untuk ngopi-ngopi cantik di kafe mewah. Sayu ternyata benar-benar seintrovert itu. Karena ibunya yang sukoshi dame. Kerjaan kakaknya pun selesai. Tapi Sayu meminta untuk tidak langsung pulang. Dia meminta untuk diturunkan di sekolahnya terlebih dahulu. Masuk bersama Yoshida. Dan tempat yang dia tuju tidak lain dan tidak bukan adalah rooftop. Tujuannya ke sini adalah ingin menghilangkan rasa traumanya. Yoshida-san, onegai. 大丈夫か？おい、大丈夫か？大丈夫。全部が始まったんだよね。このフェイスがもっと早くあったらよかったのに。優子が死んじゃったのは、私は優子の気持ちに寄り添えなかった。一緒に戦うのが正しいことだって勘違いしてた。私がもっと優子に。サユ、お前のせいじゃない。そんなことない。優子のことを考えるふりして。そもそもいじめなんてなければ。そのいじめの原因が私なんじゃ。それでもサユに近づこうと思ったのはお前と友達になりたくてそうした。お互いにたった一人の友達だったんだろ。思い合いすぎてただけなんだ。私のことを思ってたなら一緒に生きてほしかった。私がそんなこと言ったらそういう風に言ってるみたいになっちゃうじゃん。それでいい。いいわけない。いいんだ。どうにもならなくて。それでももう済んだことなんだ。サユのことを許してやれなきゃ一生ここから動けないんだよ。もういいんだ。サユ、笑っててって言われたんだろ。Akhirnya Sayu berhasil mengalahkan traumanya itu. Tiba saatnya, Sayu akhirnya pulang setelah 6 bulan lebih pergi dari rumah. Yoshidaさんが背中を押してくれたから勇気を振り絞れた。帰ったよ。決着をつけなくちゃ。母さん。サユ。Ibu gila.
Bahkan selama 6 bulan Sayu pergi, bukannya introspeksi diri kenapa anaknya sampai-sampai minggat dari rumah, ibunya tetap keras kepala, tidak berubah sedikit pun. Bahkan sampai memaki-maki Yoshida. Tentu Sayu membela Yoshida. Tiba-tiba keluarlah kata-kata, "Hontou no kazoku mitai ni." Nani yo? Watashi no kurou mo shiranai de! 私がどれだけのものを失ってきたかも知らないくせに！本当に、あなたなんて産むんじゃなかった！ Yoshida sampai-sampai pingin menyiram ibu Sayu dengan teh. Untungnya dia masih bisa menahannya. Yoshida lalu berkata, sebenci-bencinya ibu Sayu pada Sayu, Sayu tetaplah anaknya. Yoshida sampai berlutut memohon supaya ibu Sayu merawat Sayu. At least sampai Sayu bisa mandiri. Kakaknya pun ikut memohon. Ibunya langsung puyeng. Yoshida sampai menangis karena mendengar perkataan tidak pantas yang dilontarkan seorang ibu pada anaknya sendiri. 大丈夫だよ、吉田さん。大丈夫じゃねえよ。言い返せよ。私だって怒ろうとしたよ。でも吉田さんの方が先に怒っちゃうんだもん。ありがとう。嫌味なくらいに綺麗だな、星空。吉田さんが頭を下げてくれた時、許された気がした。今までしてきたこと全部無駄じゃなかった。ちゃんと一人で立てるから心配しないで。 Ya Allah, lucu amat sih. Pada akhirnya, kesepakatannya adalah Sayu harus tinggal di rumah sampai dia lulus SMA. Setelah lulus, dia bebas jikalau pingin pergi lagi dari sana. Tapi kakaknya akan selalu berusaha supaya hubungan Sayu dengan ibunya bisa membaik. Yoshida meminta untuk berbicara empat mata dengan ibu Sayu. Ternyata, dia cuma meminta maaf jikalau tadi dia tidak sopan. Dan giliran Sayu, dia pun sama, yaitu minta maaf. Maaf karena selama ini dia minggat dari rumah. Pasti menyebabkan masalah lain. 私は謝らないわよ。だってどこからが間違いなのかわからないもの。でもあの男に言われてハッとした。私しかいないんだものね。高校卒業まではここで頑張りなさい。その後のことは好きにしなさい。ありがとう。 Masalah pun selesai. Saat pingin tidur, tiba-tiba Sayu menyelinap masuk. Lagi-lagi dia pingin tidur bareng Yoshida. Sayu tiba-tiba, こっち見ないでね。だから何してんだよ。このくらい最後なんだし。お前な。ムラムラしちゃう？バカ言え。一人で立てるって言ったけど、吉田さんと離れるのは嫌だな。大丈夫だよ。幸せだった。こっち向いて。なんだよ。最後だし、だからさ、一回くらいしとく。何よ。エッチをさ。何言ってんだよお前。お互いを忘れないようにっていうか。吉田さん、そんなことしなくても忘れるわけないだろう。半年以上も一緒にいたんだぞ。半年以上も過ごしたんだ。一生忘れない。私も忘れない。でもせっかくだからおっぱいくらいはもんどく。しつこいんだよ。 Iman om-om satu ini ternyata kuat sampai akhir loh. Yoshida pun akan pulang ke Tokyo. Kakak Sayu pingin bicara sebentar dengan Yoshida. Yang ternyata dia memberi Yoshida uang untuk mengganti tiket pulangnya. Tapi Yoshida tolak dan memintanya dipakai untuk membeli Sayu baju baru saja. Hulu, emang pikirannya Sayu terus nih ye. Dan sekali lagi, kakaknya berterima kasih karena Yoshida telah menemukan Sayu pada malam itu. Perpisahan pun tiba. Sayu mengucapkan rasa syukurnya karena bertemu Yoshida. Lalu ditutup dengan, 吉田さんともっと別の出会い方をしてたら、クラスメートとか、それこそ家族とか、やっぱり全部違うなって思った。クラスメートでも家族でもない吉田さんと出会えてよかった。本当に出会えてよかったって。俺もお前に会えてよかった。
少しだけ自分のことが分かったよ。吉田さん。吉田さんのことが好き。正気かよ。本気だよ。何度も言わせんなよ。ガキには興味ねえんだ。お前は可愛い。でもやっぱりそういう風に見ることはできない。ガキじゃなくなったらチャンスある？お前が立派な社会人になったらありえなくもないかもな。じゃあ待ってて。待たねえよ。お前を待ってたら俺はおっさん通り越してジジイになっちまうだろう。まだまだ人生は長いんだ。大人になってから考えればいい。新しい人生を歩んでいってくれよ。それは無理。無理だよ。しまっておけるわけないじゃん。吉田さんが待ってなくても絶対また会いに行くよ。わかった。相変わらず泣き虫だなお前。吉田さんだって相変わらずヒゲ似合ってないくせに。またな。最後に言いたいことは全部言えたのかい？最後じゃないよ。じゃあ頑張らないとな。Sesampainya di rumah, saat mencoba memasak menggunakan buku resep peninggalan Sayu, こんなもんなくたって料理くらい。うまくねえな。本当にうまかったんだな。大丈夫じゃないのは俺の方がよっぽどガキじゃねえか。 waktu pun berlalu. Sayu lulus SMA. Mishima juga sudah naik jabatan. Asami mewujudkan mimpinya menjadi sastrawan. Film pun diakhiri dengan こんな時間に何やってんだ。家に帰れ。家に帰る家はあるんだけど、だからおじさん止めてよ。 tamat. Sungguh kisah yang amat manis, semanis Sayu. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah takdir itu nyata loh guys. Jadi, jangan ragu buat shoot your shot. Daripada nyesel di akhir, hayo. Oke, jadi itulah cerita alur film Hige Hiro yang KJ Tenert bawakan. Dengan kisah yang amat sangat manis dari anak SMA Broken Home dan om-om kuat iman satu ini, rating yang KJ Tenert kasih buat film ini 8,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenert signing out.